Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Sam'un al-Ghazzi itu berasal dari kaum Bani Israel, yang lebih tepatnya itu berasal dari negeri Gaza, Palestina. Nah, pada saat itu kaum Bani Israel banyak yang menyembah berhala, sehingga Nabi Sam'un ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan tauhid di negeri tersebut. Nabi Sam'un memiliki beberapa mukjizat, diantaranya pedang yang hebat tersebut dapat mengeluarkan air, dan selain itu beliau juga memiliki mukjizat lain seperti Nabi Dawud alaihissalam, yaitu dapat merobohkan tembok yang besar dan dapat melunakkan besi yang sangat keras. Pada saat itu banyak kaum Bani Israel yang tidak mempedulikan atas mukjizat Nabi Sam'un tersebut. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan juga harapan. Di bulan ini umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan, termasuk juga menjaga lisan dari perbuatan hibah dan juga fitnah. Apa sih hibah? Hibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya, dan sedangkan fitnah adalah menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kita semua. Nah, kedua perbuatan ini merupakan dosa besar yang dapat merusak pahala puasa kita dan juga membuat hati kita menjadi kotor. Karena itu penting juga bagi kita untuk menjaga lisan kita di bulan suci Ramadan dengan cara pertama, berbicara hal yang baik dan juga bermanfaat. Yang kedua, menghindari membicarakan keburukan orang lain. Yang ketiga, selalu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dan selanjutnya juga memaafkan kesalahan orang lain, menyibukkan diri dengan hal-hal positif, dan yang terakhir ada dengan cara menjaga lisan. Insya Allah kita dapat meraih kemuliaan di bulan suci Ramadan dan terhindar dari perbuatan dosa hibah dan juga fitnah. Memberikan sedikit kultum yang berjudul Innamal a'malu binniyat. Jadi setiap amal itu tergantung pada niatnya. Pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Tapi jika hanya berpuasa saja, maka tidak akan ada manfaat yang kita peroleh, karena kita hanya menunaikan kewajiban saja tanpa ada niat yang kita ucapkan. Makanya setiap setelah tarawih itu biasanya akan ada pembacaan niat, karena setiap amal itu tergantung oleh niatnya. Mungkin jika puasa kita hanya untuk pamer, untuk riya, maka akan dosa dan tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, jika kita berpuasa mengharapkan pahala, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan hidayahnya, kita akan mendapatkan surganya di yaumul kiamah kelak. Jamaah yang dirahmati Allah, puasa Ramadan bukan penghalang untuk bekerja produktif. Justru dengan niat yang baik dan tulus, ibadah puasa bisa menjadi pendorong semangat kerja. Disiplin dan pengendalian diri yang diperoleh saat berpuasa dapat diterapkan dalam mengatur waktu dan menyelesaikan tugas dengan efisien. Lantas, kenapa puasa tidak menghambat produktivitas? Yaitu, pertama, puasa melatih kedisiplinan kita dan kontrol diri. Selama berpuasa, kita dituntut untuk menahan haus dan lapar, jadi lebih bisa mengatur waktu, fokus pada pekerjaan, dan menghindari hal-hal yang mengganggu konsentrasi. Kedua, puasa menenangkan tubuh dan pikiran. Dengan pola makan yang teratur saat sahur dan berbuka, asupan nutrisi jadi lebih terjaga. Hal ini berdampak positif pada kesehatan secara keseluruhan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Ramadan adalah bulan yang Allah istimewakan. Bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka
marilah kita manfaatkan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah, membaca Al-Quran, bersedekah, dan memperbaiki diri. Jangan sampai Ramadan berlalu tanpa ada perubahan dalam diri kita. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Bulan yang penuh berkah, ampunan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini Allah melipat gandakan pahala setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Mari kita manfaatkan kesempatan emas ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyaklah ibadah seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, bersedekah, dan berbuat kebaikan lain. Jauhilah segala